Selamat pagi saudara-saudaraku yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu lagi kita dalam Raja Wali Pagi. Hari ini kita kembali bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus 10 ayat 11-13. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan ini diawali dengan perikop Israel sebagai suatu peringatan. Artinya bahwa Paulus menyampaikan ayat ini kepada jemaat di Korintus untuk melihat apa yang dapat dipelajari melalui bangsa Israel selama ini. Nah, tentu saja ketika kita harus belajar terhadap sesuatu atau seseorang atau apa saja yang dapat kita lihat, kita tentu tahu bahwa sesuatu itu memiliki kurang lebih kesamaan dengan apa yang kita alami sekarang. Sama seperti jemaat Korintus pada waktu itu. Paulus menjadikan bangsa Israel sebagai satu peringatan bagi jemaat di Korintus karena di dalam pandangan Paulus, keadaan jemaat di Korintus memiliki situasi atau keadaan yang sama dengan bangsa Israel. Apa saja? Mari kita pelajari bersama-sama. Korintus merupakan suatu kota pelabuhan, perdagangan dan industri yang maju ada di sana, dan kota ini terus berkembang karena secara geografis kota Korintus ini ada di persimpangan. Konsekuensi dari kondisi ini itu ada banyak sekali budaya yang beragam, dan di kota Korintus sendiri juga terdapat kuil dewa-dewa Yunani, dan di situ ada dewa asmara Aphrodite. Nah, ini mempengaruhi kondisi sosial masyarakat Korintus pada umumnya dan tentu saja jemaat di Korintus sebagai orang-orang Kristen yang tinggal di kota itu. Nah, kota Korintus ini adalah kota kafir yang makmur. Ada banyak sekali perdagangan di sana. Selain itu, kekristenan di sana didominasi oleh budaya Yunani atau Helenisme. Dan yang terakhir, kota Korintus ini di situ kekristenan yang berasal dari Yudaisme, orang-orang yang membawa Kristen dari Yerusalem menuju ke Korintus itu berasal dari orang-orang Ibrani. Nah, ada kondisi-kondisi yang menyebabkan kekhasan di dalam jemaat Korintus ini. Sehingga di dalam kekristenan sendiri, kesenjangan dan perpecahan timbul di dalam jemaat Korintus. Dan ini biasanya disebabkan oleh status sosial ekonomi yang akan menimbulkan diskriminasi terhadap sesama jemaat Tuhan. Kemudian juga ada kondisi spiritualisme yang berbeda yang menimbulkan perpecahan yang ada di kota Korintus. Kita bisa lihat di beberapa ayat di dalam surat Korintus ini adanya banyaknya karunia roh yang menyebabkan orang itu justru malah sibuk menyombongkan dirinya masing-masing secara spiritual. Dan kemudian di sana juga ada kondisi perbedaan atau kesenjangan dalam hal intelektual. Benih-benih liberalisme itu muncul di sana. Pemahaman tentang kebebasan karena Kristus dimaknai dengan cara yang salah sehingga mereka cenderung tidak mau hidup di bawah hukum. Karena memang kekristenan mengajarkan bahwa kita sudah tidak terikat lagi sebagai orang percaya, orang Kristen tidak terikat lagi di bawah hukum-hukum dunia. Tetapi ini dimaknai berbeda dengan orang-orang di Korintus sehingga kecenderungan mereka itu tidak mau diatur oleh hukum-hukum yang ada. Masalah timbul dari kondisi ini, adanya perpecahan jemaat, kemudian karena merasa tidak terikat dengan hukum-hukum dunia sehingga mereka mengikuti upacara-upacara penyembahan berhala. Kemudian adanya penghakiman di pengadilan-pengadilan
orang tidak percaya atau pengadilan-pengadilan kafir, sehingga itu tidak menjadi berkat bagi orang Kristen sendiri. Kemudian juga ada masalah diskriminasi, adanya golongan-golongan. Kalau kita membaca beberapa ayat di Korintus, kita bisa menemukan adanya golongan Kristus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan itu banyak sekali timbul di sana. Dan yang terakhir, karena adanya kuil-kuil dewa-dewa Yunani, sehingga ada banyak pelacuran dan penyimpangan seksual yang terjadi di jemaat Korintus. Nah, inilah kondisi orang-orang Kristen atau jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Kenapa mereka harus belajar kepada Israel? Karena kalau kita melihat kembali ke dalam Perjanjian Lama, perjalanan bangsa Israel, di ayat-ayat sebelumnya di pasal 10 ini dituliskan bahwa kondisi bangsa Israel itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh jemaat Korintus. Inilah yang menjadi peringatan yang dibawa oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Sehingga jemaat di Korintus diingatkan kembali, ini loh nenek moyangmu seperti ini, melakukan hal yang sama. Mereka tetap beribadah. Jemaat di Korintus melakukan hal yang sama. Mereka masih beribadah. Bahkan kita bisa melihat bahwa di sana ada banyak sekali karunia-karunia roh yang diberikan oleh Allah untuk jemaat. Tetapi ternyata kehidupan mereka tidak menggambarkan satu kondisi yang berkenan kepada Allah. Ada banyak hal-hal yang lepas dari tujuan utama Allah. Nah, inilah yang disayangkan. Bagaimana dengan kita sekarang? Ketika kita sekarang menjadi umat pilihan Allah, gereja Tuhan, bagaimana keadaan kita sekarang? Apakah kita mengalami hal yang sama, mengulangi apa yang terjadi di jemaat Korintus? Akan sangat disayangkan ketika kita menjadi Kristen, tujuan Allah dalam kehidupan kita itu tergeser oleh keadaan-keadaan yang menghimpit kehidupan kita. Nah, menjadi Kristen itu yang utama adalah memenuhi tujuan Allah, bukan tujuan pribadi kita. Inilah yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Ketika Tuhan mengaruniakan banyak karunia-karunia roh bagi jemaat Korintus untuk dipakai dalam pelayanan, tetapi justru itulah yang menimbulkan kejatuhan mereka. Mereka menyimpang dari tujuan Allah. Karunia-karunia roh yang diberikan kepada mereka bergeser. Nah, Bapak Ibu Saudara kami yang terkasih di dalam Tuhan, memang di dalam Kristen itu kita tidak lagi terikat dengan hukum-hukum dunia ini. Tetapi itu bukan berarti membuat kita itu bebas untuk melakukan apa saja. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 23 dan 24. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita menjadi Kristen, kita harus tahu yang utama adalah memenuhi tujuan Allah, bukan tujuan diri kita sendiri. Poin yang kedua masuk di dalam ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, sebagai orang percaya kita bisa ada di dalam kondisi itu. Karena kita merasa kita ini umat pilihan Allah, karena kita ini merasa kita ini orang yang dikhususkan bagi Allah, kita umat Allah, kita anak Allah, kita memiliki banyak-banyak predikat yang tampak wow gitu ya. Jadi anak Allah, sahabat Allah, umat Allah, kita akhirnya lupa bahwa kita memiliki tujuan Allah. Kita akhirnya mengalami kejatuhan justru ketika kita merasa diri kita ini spesial, kuat. Nah, itu yang tidak Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, memiliki predikat sebagai anak-anak Allah itu tidak membuat kita bisa bebas untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Justru kita harus menjaga identitas kita sesuai dengan apa yang melekat dalam kehidupan kita. Jangan sampai tujuan Allah dalam kehidupan kita menyimpang sehingga kita akhirnya jatuh di dalam berbagai pencobaan. Itu yang akan kita lihat di dalam ayat yang berikutnya, yaitu pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu dalam ayat berikutnya ini bahwa ternyata bukan pencobaan yang membuat kita itu jatuh, tetapi justru ketika kita merasa diri kita itu kuat
Justru ketika kita merasa bahwa rohani kita itu dalam kondisi yang di atas, itu yang justru membahayakan. Ternyata kata pencobaan itu ya Bapak Ibu Saudara, dalam berbagai terjemahan itu memiliki makna suatu keadaan yang diberlakukan untuk pembuktian sesuatu yang baik melalui pengalaman yang tidak baik. Nah, jadi memang pencobaan ini rasanya tidak baik. Pencobaan yang kita alami itu tidak enak rasanya, tetapi ini akan membuktikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus tetap bertahan di dalam pencobaan, bahwa pencobaan yang kita alami saat ini itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita dengan pencobaan-pencobaan yang ada ini jatuh, melainkan justru melalui pencobaan yang ada itu kita akan dibuktikan bahwa kita ini adalah umat-umat pilihan Allah. Apa yang baik yang sudah ditanamkan dalam kehidupan kita melalui firman-firman yang ada sebelum-sebelumnya itu akan keluar, itu akan muncul, dan itu yang akan menguatkan kita. Dan yang menjadi jaminan kita adalah bahwa Allah yang menjamin bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita, itu adalah Allah yang setia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika saat ini kita berada dalam pencobaan, apakah kita mengalami perekonomian yang tidak baik, apakah kita dalam kondisi yang tidak sehat, percayalah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita justru harus lebih berhati-hati ketika kita merasa diri kita mampu dan kuat menanggung segala sesuatu, dan kita meninggalkan Allah seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena dengan firman-Mu kami diyakinkan dan diteguhkan terus ya Tuhan, untuk kami percaya bahwa setiap pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami, dan itu adalah janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan dimampukan melewati masa-masa sukar saat ini ya Bapa, sehingga Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan kami akan dikuatkan dan diteguhkan terus-menerus melalui firman-firman-Mu. Pimpin kehidupan kami ya Bapa, sehingga Tuhan Yesus kami tetap berkenan dalam kehidupan kami tidak menyimpang dari tujuan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami bagi seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa baca firman Tuhan satu hari satu pasal. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah